tanpa ada diskriminasi, semua terlayani dengan baik, dan sekali lagi sesuai dengan apa yang menjadi komitmen pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati, dan sudah dilakukan penandatanganan bersama, tepatnya pada tanggal 2 Juni kemarin. Unsur Forkopimda juga terlibat untuk menandatangani komitmen bersama, Pak. Kami akan mencoba menutup ria itu dengan tindakan tegas, sehingga tidak memberi ruang sedikit pun kepada pihak-pihak yang mau mencederai, mau menodai komitmen bersama yang telah digagas oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk menyelenggarakan layanan dasar di bidang pemerintahan, yaitu bidang pendidikan, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Jadi kami tidak bisa lagi menambah, apakah tidak bisa ditambah menjadi di atasnya itu, tidak. Kami sudah terpatok di Dapodi bahwa untuk itu maksimal rombel itu 11. Tidak bisa lagi 12. Ini akan menjadi Dapodi akan tidak bisa sinkron kalau kita menambah 12 rombel. Di zona 1 kota kami itu 59 orang. Iya, kota kami 59 dan pendaftar itu kurang lebih 318 orang. Iya. Iya, terus di zona 2 79 orang, Pak. Hari pertama saya cek di aplikasi karena di SMA itu, Pak, full online. Iya. Kami cek sebelum kami menuju di tempat ini sudah ada 293 pendaftar dari 79 kota yang ada di SMA 1 Bulukumba. Selamat datang di Forum Dialog Bulukumba Leaders Club. Di forum ini kita percaya satu hal, setiap dari kita adalah pemimpin. Pemimpin yang bertanggung jawab pada arah dan masa depan Bulukumba dan Indonesia. Di hadapan host, sudah ada sejumlah pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin tajam, mungkin juga tidak nyaman, tetapi penting untuk dijawab, karena masa depan Bulukumba tidak lahir dari diam, melainkan dari keberanian berdialog. SPMB bukan sekedar proses penerimaan murid baru. Di dalamnya ada harapan orang tua, masa depan anak-anak, dan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang adil dan berkualitas. Lalu bagaimana pelaksanaan SPMB di Bulukumba tahun ini? Apakah sudah berjalan transparan, objektif, dan memberikan kesempatan bagi seluruh calon murid untuk menjawab pertanyaan tersebut? Hari ini kita akan berdiskusi langsung bersama para pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Bulukumba. Ada Bapak Anugrah Usman, PLT Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Di samping beliau ada Bapak Haji Isbair, Pengawas Satuan Pendidikan dan Sekretaris Satgas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba. Kemudian di samping beliau ada Bapak Sudarman, Ketua Panitia SPMB SMA 1 Bulukumba. Kemudian di ujung, ini beliau kedua kalinya juga datang di studio, ada Pak Ansar Lenge dari SMP Negeri 1 Bulukumba. Beliau adalah Kepala Sekolah SMPN 1 Bulukumba. Selamat datang di Forum Dialog Bulukumba Leaders Club. Di sini kebijakan diuji, pengalaman dipertanggungjawabkan, dan integritas terlihat apa adanya. Hebat bukan soal klaim, hebat ketika berani membuka diri, diuji oleh pertanyaan, dan tetap tegak dengan argumen. Jika takut berbagi, mungkin yang besar bukan kapasitasnya, melainkan egonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini, seperti yang saya sampaikan melalui surat undangan, bahwa pada hari ini kita akan coba diskusikan bagaimana sebenarnya pelaksanaan SPMB di Bulukumba dari berbagai tingkatan, mulai dari SD, SMP hingga SMA. Dan kali ini sebagai pengantar diskusi, saya persilakan kepada Bapak Anugrah untuk menyampaikan seperti apa sih sebenarnya pelaksanaan SPMB tahun 2026. Tapi pakai mic, Pak. Baik, terima kasih Pak Zainal. Zainal.
izinkan kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dalam hal ini mendapatkan penugasan dari Bapak Kepala Dinas untuk bergabung di Bulukumba Televisi sekaitan dengan beberapa informasi terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Jadi SPMB ini sudah berlangsung di tahun kedua ini Pak. Kalau di tahun 2024 masih bernama PPDB. Oh iya. Ya, proses penerimaan peserta didik baru. Nah, di tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025 ini sudah diatur dengan mengganti dari PPDB sebelumnya menjadi SPMB. Nah, berdasarkan Permendikdasmen inilah kemudian ditindaklanjuti di tingkat kabupaten untuk disusun sebuah petunjuk teknis yang akan menjadi rujukan pelaksanaan seluruh rangkaian atau seluruh tahapan sistem penerimaan baru murid baru di semua jenjang pendidikan, baik dari tingkat PAUD, SD dan SMP. Dan alhamdulillah Juknis ini sudah dibagikan ke seluruh satuan pendidikan melalui K3S masing-masing. Dan di tingkat satuan pendidikan juga harapannya sudah berjalan sosialisasi ke masyarakat di sekitarnya. Lebih lanjut Pak, terkait tahapannya pada saat ini sudah berlangsung penerimaan. Jadi ini penerimaan sudah berjalan sejak tanggal 16 kemarin dan proses penerimaan ini akan berlangsung selama 10 hari kalau tidak salah sampai tanggal 26. Jadi tanggal 16 sampai tanggal 26 proses penerimaan. Kita masih menganut sistem luring. Jadi penerimaan siswa baru ini masih menggunakan sistem luring, Pak. Jadi siswa datang langsung ke satuan pendidikan untuk mendaftar. Tidak lagi dilakukan belum dilakukan secara online. Jadi ini orang tua datang mendaftar langsung dan diterima oleh panitia penerimaan di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian setelah pendaftaran, proses pendaftaran maka akan ada pengumuman. Jadi serentak itu pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni tahun 2026. Jadi harapan kami semua berjalan dengan tertib, dengan lancar tanpa ada hambatan selama pelaksanaan seluruh rangkaian tahapan penerimaan ini. Jadi kita berharap Pak semua berjalan tanpa ada diskriminasi, semua terlayani dengan baik dan sekali lagi sesuai dengan apa yang menjadi komitmen pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati dan sudah dilakukan penandatanganan bersama tepatnya pada tanggal 2 Juni kemarin. Unsur Forkopimda juga terlibat untuk menandatangani komitmen bersama Pak terkait pelaksanaan SPMB ini berjalan tanpa diskriminasi dan tanpa adanya gratifikasi. Mungkin sebentar Pak akan berlanjut diskusinya. Untuk sementara mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Haji Ismail. Pak Haji, ini kan pelaksanaan sudah mulai berlangsung Pak Haji ya? Paling tidak 1-2 hari mungkin pelaksanaannya ini. Sejauh ini sudah ada hal-hal yang terjadi di lapangan atau masih berjalan seperti yang diharapkan sejauh ini Pak Haji? Ya, terima kasih. Jadi atas sising Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, saya akan menjawab sesuai dengan substansi pertanyaan. Bahwa tahapannya sudah berjalan sejak hari Senin yang lalu, tanggal 15 Juni 2026. Itu sudah ada tahapan. Sejauh ini saya pikir belum ada dan juga belum ada penyampaian baik tertulis maupun melalui media sosial kepada panitia SPMB Kabupaten Bulukumba. Kemudian kami dari Dinas Pendidikan Kebudayaan ini merasa yakin bahwa ini akan berjalan normal karena seluruh regulasi itu sudah jelas, sudah disampaikan sebelumnya, baik melalui wadah MKKS, K3S,
pengawas, penilik sudah disampaikan semua. Yang ditugaskan untuk mendistribusikan, mentransmisikan seluruh informasi kepada pihak-pihak terkait, utamanya di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, kami juga yakin bahwa seluruh panitia SPMB untuk tingkat satuan pendidikan itu akan melaksanakan tugas secara profesional. Kami yakin mereka akan berintegritas tinggi karena didahului dengan adanya penandatanganan fakta integritas bermaterai 10.000. Jadi mereka tidak akan berani mencoba untuk konflik kepentingan di dalamnya. Apa sih kandungan di fakta integritas itu, Pak Haji? Ya, di fakta integritas kan sudah jelas bahwa mereka akan menyelenggarakan tahapan dan manajemen pelaksanaan SPMB ini dengan benar sesuai juknis. Itu sudah ada, ditambah lagi surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa seluruh tahapan SPMB ini harus merujuk kepada juknis melalui keputusan Bupati Kabupaten Bulukumba. Kalaupun ada nanti ditemukan, baik itu ditemukan secara langsung oleh panitia SPMB, pengawas SPMB maupun tim Satgas, itu pasti akan dilakukan tindak lanjut. Itu diproses seperti itu untuk dikembalikan ke jalan yang benar. Ya begitu. Tapi sejauh ini masih aman-aman saja, Pak Haji. Saya pikir akan aman terus sampai selesai. Harapan kami di Dinas Pendidikan begitu, aman terus. Dan kalaupun ada riak-riak, kami akan mencoba menutup riak itu dengan tindakan tegas. Sehingga tidak memberi ruang sedikit pun kepada pihak-pihak yang mau mencederai, mau menodai komitmen bersama yang telah digagas oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk menyelenggarakan layanan dasar di bidang pemerintahan, yaitu bidang pendidikan, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Jadi siapapun akan dilayani sepanjang memenuhi kriteria dan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam regulasi baik tingkat nasional sampai ke tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira begitu. Kalau di tempat lain kan biasa dari ya, Pak Haji ya. Nah kalau di Bulukumba misalnya, kira-kira apa potensi penyimpangan yang memungkinkan akan terjadi, Pak Haji? Penyimpangan itu kan sebenarnya kalau terjadi konflik kepentingan. Itu aja, karena sudah di Juknis ini sudah diatur. Juknis itu isinya cuma dua. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jika yang boleh itu dilakukan oleh seseorang, apakah itu melalui intervensi, melalui oknum tertentu, itu kan pasti ada penyimpangan. Nah, ketika itu terdeteksi, akan kami cepat lakukan penindakan dengan cara kami dulu mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan, karena ini kan pada dasarnya kami juga di panitia SPMB Kabupaten dan di tim Satgas itu selalu melakukan tindakan dengan prinsip praduga tak bersalah. Jadi kami mencoba mendesain bagaimana informasi itu kami terima, tidak mentah-mentah kami langsung tindak lanjuti, tapi kami umpan balik melalui pengumpulan bukti-bukti dan keterangan. Ketika itu sudah valid datanya, kami melakukan pemanggilan untuk dilakukan klarifikasi. Benar tidak ini? Kalau benar, akan kami paksa untuk kembali ke jalan yang benar. Iya, baik, kembali ke jalan yang benar, Pak Haji. Baik, saya ke Pak Kepsek SMP 1 dulu ini. Ya, kita pahami sama-sama bahwa SMP 1 ini adalah sekolah favorit dan tiap tahun mungkin banyak yang mengincar Pak Kepsek ya. Nah, sejauh ini seperti apa pelaksanaan SPMB di SMP 1? Tapi sebelum masuk di situ, saya ingin mendapat sedikit gambaran profiling SMP 1 sih sebenarnya seperti apa, Pak Haji. Pak Kepsek. Ya, terima kasih. Jadi untuk SMP 1, mungkin karena nomornya 1, sehingga orang tua dan lain sebagainya itu tertarik bahwa karena 1 biasanya kalau 1 itu yang top lah, yang unggul. Unggul begitu ya. angka 1 kami memang luar biasa. Sebenarnya juga ini baru 3 tahun sejak saya masuk, kemudian membawa label sekolah penggerak. Itulah yang kadang kami kewalahan juga
dalam pendaftaran ini kuotanya berlebih. Ya, seperti itu. Ini 3 tahun terakhir ini sudah masuk tahun keempat. Dan saya lihat kondisi saat ini karena sudah ada tahapan pengambilan formulir itu sudah untuk jalur domisili saja ini sudah 170-an pendaftar untuk pengambilan karena kuota kami itu 352. 352 dari orang. Beberapa jalur itu, Iya, Pak, ya? untuk 4 jalur. 4 jalur. Iya. Bisa disebutkan jalurnya? Iya, untuk jalur domisili itu sesuai dengan juknis yang ada, keputusan Bupati Bulukumba itu sudah ditetapkan bahwa untuk jalur domisili itu 50%, minimal 50%. Kemudian orang calon murid yang di luar domisili itu diberi kesempatan juga untuk mencoba untuk belajar di SMP 1. Makanya sesuai dengan juknis itu dibuka kuota untuk prestasi itu 25%. Ini tinggi sekali sebenarnya untuk di luar domisili. Itu 20%. Diberi kesempatan ke yang lain untuk bisa juga belajar di SMP 1. Ini jalur prestasi. Kemudian 20% untuk jalur afirmasi. Jadi afirmasi adalah calon murid yang tidak mampu, yang dibuktikan dengan data di Kementerian Sosial, Dinsos, Dinas Sosial. Jadi buka untuk tahun ini juknis, ini yang dari surat keputusan Bupati, kita tidak, dokumennya itu bukan lagi bahwa surat keterangan tidak mampu dari lurah setempat atau setempat, tetapi sudah jelas di juknis bahwa yang dimaksud dengan tidak mampu ini adalah calon murid yang keluarganya itu terdata memang di dinas sosial. Jadi nanti parameternya panitia melihat itu apakah masuk memang golongan tidak mampu dari portal dinas sosial. Ada datanya di dalam itu yang mau dicocokkan. Kemudian yang menarik dari afirmasi inilah penyandang disabilitas juga itu harus diterima. Ya, dengan segala keterbatasannya, jika memang memenuhi syarat-syarat tertentu, ada rujukan, itu bisa diterima di sekolah formal. Ya, itu juga diperuntukkan. Ini tinggi kotanya 20%. Ini untuk 20%. Iya, untuk memberikan ruang kepada mereka tidak mampu dan penyandang disabilitas untuk ikut juga belajar di SMP 1. Kemudian jalur terakhir itu jalur mutasi. Ini 5%. Iya, jadi jalur mutasi ini adalah jalur perpindahan orang tua, pindah tugas. Misalnya dari Makassar tiba-tiba untuk tahun ini menjelang penerimaan dipindahkan misalnya ke Bulukumba. Itu harus diakomodir juga, boleh diterima. Itu kuotanya 5% dari 352 kuota. Kuotanya SMP 1 untuk SPMB tahun ini. Jadi kami tidak bisa lagi menambah. Apakah tidak bisa ditambah menjadi di atasnya itu? Tidak. Kami sudah terpatok di Dapodi bahwa untuk itu maksimal rombel itu 11. Tidak bisa lagi 12. Ini akan menjadi Dapodi akan tidak bisa sinkron kalau kita menambah 12 rombel. Jadi dia 11 kali 32 itu 352. Sejauh ini kami berupaya dan harus itu mengikuti tahapan sesuai dengan keputusan Bupati Bulukumba. Ya, dengan mempertimbangkan tadi sebagai perwakilan kepala sekolah di jenjang SMP, kami juga ikut bertandatangan fakta integritas. Ya, untuk melaksanakan SPMB ini transparan, akuntabel, tidak ada gratifikasi dan lain sebagainya. Kalau mekanisme pendaftarannya masih offline atau sudah online, Pak? Sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati, itu untuk Kabupaten Bulukumba tahun ini itu luring semua. Iya, jadi semua calon murid yang mau mendaftar itu datang sesuai dengan tahapannya. Ya, kalau untuk mengoptimalkan bagaimana pelayanan prima bagi calon murid itu untuk tahun ini kami bagi. Jadi untuk 15 sampai dengan 17 itu 2 hari karena libur tanggal 16 itu kami peruntukkan untuk jalur domisili. Iya, jadi semua calon murid yang domisilinya di
Kelurahan Caile, Kelurahan Ela-Ela dengan Kalumeme, itu kan domisili. Nah, itu kami terima untuk pengambilan penuh itu tanggal 15 sampai 17. Berarti Untuk sampai hari ini. iya masih sampai hari ini. Tadi masih. Kalau besok sudah Besok tidak itu lagi. untuk khusus jalur prestasi. Berarti sudah ditutup untuk jalur domisili. Iya, jalur domisili kan diberi ruang sebenarnya 2 hari. 2 hari. Iya, karena cuma baru mengambil formulir. Kemudian besok 1 hari itu jalur prestasi. Kemudian untuk tanggal hari Jumat itu khusus untuk jalur afirmasi dan mutasi. Karena mutasi ini enggak terlalu banyak. Ini yang pindah itu kan enggak mungkin lah. Kemudian yang menarik dari jalur mutasi ini luar biasa juga, anak guru yang memang ditugaskan di sekolah itu Iya. itu dia masuk di jalur mutasi. Jadi Oh, bisa begitu? Iya, iya, karena ini juga diperhitungkan karena anaknya orang tuanya mengajar di sini kan. Kebetulan itu luar biasa juga di sini. Dia diakomodir anak guru untuk masuk di mutasi. Jadi nanti buktinya itu adalah nanti dilampirkan sebagai bukti administrasi adalah SK tugasnya bapak atau ibunya di sekolah itu. Itu sah, tidak nanti bahwa karena anak guru diterima, tidak. Itu memang sesuai dengan aturan yang ada. Tapi hanya sebatas anak guru, Pak ya? Anak guru. Keponakan, sepupu tidak bisa. Anak tetangga guru tidak. Nggak ada kemenakan. Anak tiri juga kayaknya masih pertimbangan. Iya, jadi kan sesuai kakak kan itu. Iya, sesuai kakak. Di kakaknya kan harus kumpul juga. Kakak mau dilihat apakah betul anaknya atau tidak. Ya, baik, saya ke SMA 1. Ya, saya pikir SMA 1 kurang lebih sama dengan SMP 1, Pak ya. Favorit juga sepertinya dan saya yakin membludak juga ini, Pak. Di sana di SMA 1 sudah dibuka juga pendaftaran, Pak ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya lanjut Pak, izin permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah yang seyogyanya bisa bergabung pada hari ini, tapi karena ada hal penting di Dinas Pendidikan Provinsi sehingga beliau menitipkan memberikan amanah kepada saya secara pribadi selaku Ketua Panitia SPMB di 2026 di SMA Negeri 1 Bulukumba. Berbicara tentang SPMB, saya pikir tidak jauh beda dengan apa yang ada di tingkat SD dengan SMP. Cuma mungkin yang berbedanya adalah penentu kebijakannya yang mengeluarkan juknis regulasi itu, yang kebetulan kami surat keputusan Bapak Gubernur, iya, ditandatangani oleh beliau itu pada tanggal 19 Maret 2026. Lanjut daripada itu, yang kebetulan kami diberikan amanah selaku panitia pelaksana, ada tahapan-tahapan yang kami harus lalui, Pak. Yang pertama harus mengadakan sosialisasi. Kami di SMA 1 Bulukumba itu 2 kali mengadakan sosialisasi. Jadi ada sosialisasi secara online lewat Google Meet, dan ada sosialisasi secara tatap muka yang kami laksanakan pada saat itu di aula SMA 1 Bulukumba. Hampir sama disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah di SMP 1 bahwa kebetulan angka 1 sehingga menjadi favorit, menjadi pilihan banyak orang. Iya, jadi animo masyarakat Kabupaten Bulukumba yang begitu tinggi, sehingga kami dari panitia juga harus bekerja semaksimal mungkin. Tahapan SPMB di SMA 1 Bulukumba, alhamdulillah sudah 1 tahapan yang kami sudah lewati, Pak. Iya, jadi hampir sama di SMP. Ada jalur domisili. Jalur domisili ini terbagi 2, Pak. Ada zona 1. Zona 1 itu maksimal jarak antara sekolah dengan rumah tempat tinggal calon siswa 3 km. 3 km. Iya. Di zona 2 yang sementara berlangsung hari ini, Pak, mulai hari ini sampai besok, yaitu dari 1 meter dari rumahnya itu maksimal 10 km. 10 km. Iya. Ini dari sekedar menginformasikan, Pak, bahwa di zona 1 kota kami itu 59 orang. Iya, kota kami 59 dan pendaftar itu kurang lebih 318 orang. Iya. Iya, terus di zona 2 79 orang, Pak. Hari pertama saya cek di aplikasi karena di SMA itu, Pak, full online. Iya. Kami cek sebelum kami menuju di tempat ini sudah ada 293 pendaftar dari 79 kota yang ada di SMA 1 Bulukumba. Terus yang kedua, jalur
sorry, di jalur pertama tadi ada yang ikut juga afirmasi, Pak. Afirmasi itu kota kami 119 orang, cuma yang terisi 25 orang. Terus ada jalur mutasi, sama di SMP. Di jalur mutasi ini perpindahan orang tua, dan ada juga anak guru, dan tenaga pendidik dan kependidikan, Pak. Terus setelah jalur zona 2 ini, yang terakhir adalah zona jalur prestasi. Di jalur prestasi ada beberapa bagian. Yang pertama prestasi akademik, ada prestasi non akademik, ada prestasi keagamaan, dan ada prestasi kepemimpinan. Ya, jadi ini adalah jalur yang terakhir, dan insya Allah dilaksanakan nanti pada tanggal 25 bulan ini, Pak. Kota keseluruhannya itu, Pak, 396, sama di SMP 1 11 kelas, cuma membedanya kami di SMA itu dalam satu rombel 36 orang. 36. Iya, maksimal. Iya, baik, saya kembali ke Pak Kabid. Apa yang mesti dipahami oleh siswa dan orang tua agar dalam pelaksanaan SPMB ini, seperti dikatakan tadi oleh Pak Haji, itu bisa berjalan lancar? Siapa tahu mungkin ada hal-hal yang perlu penekanan, khususnya yang ada di Juknis ini, Pak Kabid. Baik. Jadi dari awal memang kita sudah berharap bahwa sudah terlaksana sosialisasi sampai ke tingkat masyarakat, sehingga para orang tua calon murid ini memang sudah paham betul apa saja persyaratan yang harus dipenuhi, terkait misalnya dari segi umur. Semua diatur, Pak, bahwa untuk jenjang PAUD umur yang boleh mendaftar untuk masuk ke satuan pendidikan jenjang PAUD itu adalah umur sekian. Untuk SD juga seperti itu. Sampai kemudian di SMP dipersyaratkan terkait dengan persyaratan umur ini. Yang kedua, beberapa persyaratan lainnya termasuk kepemilikan kartu keluarga. Ini juga harus mutlak ada, Pak. Jadi orang tua memang sudah harus mempersiapkan dokumen ini. Kemudian tambahan lagi terkait dengan mereka yang memang memilih jalur prestasi. Orang tua juga sudah harus bisa mempersiapkan segala dokumen yang menunjang kebutuhan terkait dengan administrasi yang lewat jalur prestasi. Misalnya hasil pelaksanaan tes kompetensi akademik yang dilalui anaknya. Kemudian untuk non akademik itu bisa dibuktikan dengan beberapa dokumen seperti sertifikat atau piagam lomba, dan beberapa surat keterangan yang mungkin dibutuhkan pada saat pendaftaran. Itu di satuan pendidikan SD, Pak, ya? Kalau SD tidak ada jalur prestasi. Jadi SD hanya menganut 3 jalur. Jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Nah, beda dengan SMP. SMP ada tambahan 1 jalur, yaitu jalur prestasi. Jadi itu saja, Pak. Orang tua harus paham betul persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk menjadi kelengkapan untuk anaknya sebelum melakukan pendaftaran. Ya, baik. Saya ke Pak Haji dulu, Pak. Tadi sempat disinggung Pak Haji soal ada potensi pelanggaran seperti itu, Pak Haji. Nah, bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan, Pak Haji, agar hal-hal yang kita tidak inginkan, riak misalnya yang bakal muncul, itu bisa diantisipasi? Mekanisme pengawasannya seperti apa, Pak? Baik, jadi kita lihat dulu di sistem mitigasi ya, pencegahan. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar Juknis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba itu sudah lebih awal melakukan sosialisasi terhadap semua regulasi yang mengatur SPMB. Itu yang pertama. Kemudian diperintahkan kepada pihak-pihak terkait yang mengikuti SPMB sosialisasi ini, misalnya dari ketua-ketua kelompok kerja, kepala sekolah di tingkat SD, pengawas sekolah, MKKS, itu sudah diperintahkan untuk mensosialisasikan ke seluruh kepala sekolah SMP, termasuk tadi ke 3S. Nah, untuk pencegahannya kami selalu mengingatkan melalui pertemuan rutin ataukah di posting melalui media sosial atau grup-grup WA
yang selama ini dipakai sebagai saluran komunikasi di tingkat dinas. Selanjutnya, bahwa kami juga memahami bahwa potensi itu ada pasti. Kita ini sudah lama menjadi orang Indonesia. Jadi tentu beda di negara-negara yang sangat maju. Negara kita ini kan negara berkembang yang mau menuju ke negara maju. Ya namanya konflik kepentingan itu di mana-mana selalu ada. Apalagi ini orang tua, siapapun orang tua itu pasti selalu berusaha yang terbaik untuk anaknya. Dia melakukan upaya, kerja keras, inovasi, supaya nanti anaknya ini mendapat pendidikan yang terbaik. Meskipun sebenarnya pemerintah menjamin, menggaransi bahwa seluruh satuan pendidikan yang terakreditasi itu adalah penyedia layanan yang berkompeten atau memiliki validasi yang tinggi itu memberikan layanan pendidikan sesuai dengan target atau capaian yang disusun melalui Juknis. Jadi sebenarnya tidak ada keraguan. Hanya saja selera orang tua itu kan beda-beda, Pak. Ada yang senang contoh kan, ada kondro. Tidak semua juga senang contoh, tidak semua juga kondro. Mungkin ada, Pak. Mungkin di sekolah ini menyajikan melalui visi dan misinya, dia sudah lihat, oh kalau sekolah anak saya di sini begini modelnya, kalau di sini begini modelnya. Termasuk tadi layanan saluran itu pendaftaran, ada domisili, ada afirmasi dan sebagainya, yang sering terjadi di lapangan selama ini bertahun-tahun. Jika tinggalnya misalnya di Kecamatan Ujung Loe, bapaknya atau ibunya kerja di kota, nah tidak ada orang yang di rumah itu yang bisa mengurusi anak. Satu-satunya jalan ya dibawa ke kota. Nah, tentu ini semua ada saluran yang bisa mengakomodir. Nah, Dan itu memungkinkan Pak Haji? Ya dimungkinkan karena ada kan jalur mutasi. Ada jalur mutasi, ada jalur prestasi. Maksud saya begini, kalau misalnya tadi disebutkan dia tinggal di Ujung Loe, orang tuanya bekerja di kota, tetapi statusnya sebagai karyawan misalnya, itu seperti apa Pak Haji? Kan nanti dilihat begini Pak, kita ini orang beragama ya. Jangankan Juknis, di Al-Quran saja ini kitab suci, ya, wahyu langit ini, itu isinya cuma 2 tuh, perintah dan larangan. Ketika ada masalah dicari di perintah tidak ada, ada juga masalah tidak ada di larangan. Itu kan biasanya peran ulama-ulama di situ ada. Misalnya ada fatwa ulama. Ya. Apa sih susahnya beranalogi dengan fatwa ulama itu? Ketika ada masalah-masalah terjadi di satuan pendidikan dalam tahapan SPMB ini, dicari di Juknis juga perintahnya tidak ada. Dicari juga di Juknis larangannya tidak ada. Tapi top problem itu terjadi. Iya betul. Tentu bagaimana ini? Nah, kami sudah antisipasi melalui surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan di poin 5 itu sudah jelas bahwa hal-hal yang terjadi dalam tahapan SPMB yang tidak diatur di Juknis itu oleh pihak panitia SPMB tingkat satuan pendidikan melakukan proses mapping, dia petakan apa masalahnya, dia catat apa masalahnya. Oleh kepala satuan pendidikannya secara tertulis menyampaikan laporan itu kepada kepala dinas. Ya toh ceki tentu panitia SPMB Kabupaten Bulukumba. Ini nanti akan diverifikasi, divalidasi seperti apa masalahnya supaya negara hadir untuk seluruh rakyat Indonesia. Adil lo gitu, Pak Haji. Dan ini tidak boleh ada warga negara Indonesia yang tidak tersentuh dengan pendidikan itu, fasilitas pendidikan. Kenapa? Pemerintah itu mewanti-wanti 2 hal yang kita protek. Yang pertama, bertambahnya jumlah populasi anak tidak sekolah. Ada namanya TS. Yang kedua, pemerintah memprotek dengan berbagai fasilitas kegiatan-kegiatan, memperkecil sampai mengcustomize atau meminimize terjadinya peningkatan populasi anak putus sekolah. Dengan berbagai cara. Bukan hanya saluran pendidikan formal. Pemerintah itu membuat saluran apa itu layanan apa? Kalau tidak bisa sekolah di tingkat formal, pemerintah menyediakan tingkat pendidikan non formal dalam bentuk kesetaraan. Ada paket A, ada paket B, ada paket C. Bahkan tadi saya bertemu dengan tutor-tutor itu
banyak yang apa namanya itu menggelitik perasaan kita. Ada tutor yang mengatakan itu Pak kalau pakai C, pakai B kita hadapi Pak. Biasa sementara di musim cengkeh itu muridnya ada di atas pohon cengkeh, kita yang menerangkan di bawah. Kenapa? Karena ini kan pemerintah berusaha memberi layanan kepada semua yang membutuhkan. Pemerintah tidak menginginkan ada anak putus sekolah, ada anak tidak sekolah. Jadi berbagai cara dengan dukungan infrastruktur, dukungan sumber daya dari pemerintah melalui dana BUSP, semuanya diberikan layanan. Jadi seperti itu Pak. Tidak usah ragu. Jadi masyarakat tidak usah ragu bahwa dia tidak disekolahkan. Yang menjadi persoalan, kalau semuanya kayak di SMP 1, bayangkan kalau semua mau di SMP 1. Siapa yang mau di SMP 2, SMP dan seterusnya. Nah, olehnya itu dibuatlah saluran supaya tahapan-tahapan ini dimengerti dan dipahami oleh masyarakat bahwa semua jenjang pendidikan itu diberikan garansi layanannya itu pasti sesuai regulasi. Saya kira begitu. Baik, saya ke Pak Kepsek SMP 1. Tadi ada yang menarik Pak yang disampaikan oleh Pak Haji, ini soal konflik kepentingan Pak ya. Nah kira-kira kalau di SMP 1 ada potensi untuk itu Pak ya, adanya konflik kepentingan misalnya. Khususnya dari kalangan pejabat ini kadang ada intervensi lah begitu, bahwa ini keluarga saya, anak saya misalnya ya, meskipun tidak memenuhi jalur yang disebutkan tadi, tapi karena mungkin ada kuasa di situ bisa mengintervensi. Kira-kira ada hal-hal seperti itu Pak ya? Ya, terkait dengan itu, misalnya ada intervensi dari atas, saya kira enggak ada Pak, karena kami itu memang sosialisasinya digencarkan. Jadi untuk SMP 1 itu ada infografis, itu jauh hari sebelum pendaftaran sudah dipasang lebar-lebar di depan, sehingga semua masyarakat bisa mengakses, membaca itu. Apa persyaratan jalur mana dia, yang mana domisili, dia sudah bisa tebak, oh anak saya di domisili. Kemudian mungkin dia dari infografis itu dia baca, oh saya tidak rumah saya tidak masuk dalam lingkungan domisili, wilayah domisili SMP 1. Tentu dia harus cari jalur lain yang cocok. Salah satu jalur yang terbuka lebar adalah jalur prestasi. Iya, jadi tidak ditutup ruang, walaupun bukan domisili tapi dibuka lebar terkait dengan jalur prestasi. Ya, cuma di prestasi ya persaingan. Jadi karena namanya jalur prestasi berarti ada kriteria, ada ketentuan sesuai juknis itu yang dipersyaratkan untuk dipenuhi. Kemudian untuk jalur lainnya saya kira sama. Ini ada semua, sudah sangat jelas. Jadi di SMP 1 itu memang intens kami berikan. Kemudian ada juga info SMP 1 itu tersebar luar juga Pak. Itu dibagikan merata semua. Orang bisa mengakses itu. Semua sudah ada ketentuannya di dalam. Ini edukasi bagi orang tua. Jadi harapannya jika dia baca, itu sadar, dia pahami bahwa seperti ini. Kalau anunya seperti ini anak saya, berarti tidak bisa dipaksakan karena aturannya seperti itu. Ini yang perlu dibangun sehingga tidak ada lagi Pak intervensi dan lain sebagainya. Kemudian ada satu yang menarik untuk tahun ini. Kalau dulu itu sosialisasinya secara umum. Tahun ini saya memang lebih supaya betul-betul tersampaikan betul ke calon pendaftar. Sebelum pengambilan formulir itu didahului sosialisasi Pak, setiap jalur. Ya, jadi sebelum ada tahapan penyelesaian pengambilan formulir itu kami kumpul dulu semua yang datang, itu sosialisasi langsung, secara langsung disampaikan. Kemudian ada umpan balik, pertanyaan bagaimana kalau ini, jadi kita langsung selesaikan permasalahannya pada saat itu sebelum memilih jalur itu. Iya, jadi sudah disampaikan bahwa yang domisili dimasuk ini, wilayah ini. Bagi Bapak Ibu yang misalnya tidak di wilayah ini berarti tidak memenuhi syarat. Jangan makin pasangkan lagi bahwa bisa gitu, enggak bisa. Jadi ya pindah ke jalur prestasi. Kalau memang ada keluarga dari keluarga tidak mampu, boleh pilih jalur afirmasi. Iya. Jadi seperti itu. Kami memang edukasinya yang penting. Ini perlu disampaikan secara luas kepada orang tua. Jadi yang paling yang sosialisasi pada saat penerimaan itu yang paling pas karena memang orangnya datang, orang tuanya datang mendengarkan. Kemudian
jika ada hal-hal yang meragukan, karena mereka sudah baca juknisnya, saya memang di info SBMB ada di infografis, kemudian panitia juga sudah kami buatkan SOP-nya, jadi ada secara umum dari surat keputusan bupati, kemudian untuk standar prosedurnya sendiri di SMP 1 merujuk ke surat keputusan bupati itu juga perlu jelas supaya ada pegangan panitia. Ya kan di surat keputusan bupati kan masih umum, ada TK, ada SD. Jadi kami buat standar operasi sendiri khusus SMP. Kan beda semua persyaratannya di 3 jenjang itu. Jadi Apa hal yang menjadi penekanan di SOP itu, Pak? SOP itu dijelaskan mulai dari syarat-syarat pendaftarannya, masuk di dokumen kelengkapan setiap jalur, kuotanya, jadwal pendaftaran, kemudian syarat dokumen, kemudian bagaimana mekanisme penentuan kelulusan untuk 4 jalur, itu sudah jelas. Jadi kalau itu memang dipahami orang tua, saya kira tidak ada lagi intervensi dan lain sebagainya. Bahwa seperti ini, semua sudah ada syarat dari juknis itu, dari kemudian kami buatkan dan khusus dalam standar operasional prosedurnya itu sudah jelas sekali. Itu kami bagikan semua di info SMB, kemudian di info grafisnya juga, dan pada saat sosialisasi secara langsung di orang tua pada saat pengambilan pilihan. Jadi besok Pak, ini khusus untuk prestasi itu sosialisasi lagi, khusus jalur prestasi, apa yang harus dilengkapi, sehingga semua terlayani dengan baik. Tidak ada yang nanti berkasku begini-begini, silakan ditanyakan. Kalau misalnya apa maksudnya ini, diminta memang pertanyaan pembalik, apa keluhan tak, misalnya dokumen ini bagaimana ini, silakan, bagaimana kalau begini, nanti kita jelaskan, sehingga sudah tidak ada lagi Pak di luar bahwa begini tidak ada terima ke SMP begini, kami sudah jelaskan memang. Itu juga jika ada kendala nanti misalnya tidak sempat ditanyakan, itu kita terbuka, pintu terbuka itu tuh menerima aduan dan lain sebagainya, atau butuh bantuan penjelasan, tetap dibuka oleh panitia setiap hari untuk memperjelas. Karena bisa saja sudah sosialisasi masih bingung juga datang, silakan dikonsultasikan bagaimana baiknya. Jadi panitia itu SMB memang diarahkan untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnya, memberikan arahan mana baiknya yang mau dilakukan, karena kalau tidak dia paksakan seperti itu, diberi ini sampai mungkin dia bisa pahami, seperti itu, baru mungkin dia pikirkan bahwa langkah seperti ini yang harus saya ambil. Kadang dalam situasi setelah diberi penjelasan oleh panitia, itu bilang, ya mengerti Pak, saya kira tidak begitu. Jadi paham kalau begitu. Ya ini yang kan biasanya begitu orang tua, karena merasa tidak dilayak, masanya berkeadilan katanya, kenapa saya tidak terima. Iya semua diterima, tapi kan kami dibatasi juknis. Yang kami panitia SMB itu harus patuh sama juknis. Saya kapan tidak, berarti kami sia-sia dipanggil oleh Satgas, kan seperti itu. Iya. Sehebat dan secanggih apapun misalnya juknis, termasuk SOP yang disebutkan tadi, ya tentu bisa jadi akan ada riak, Pak ya, ada rasa kecewa seperti yang disebutkan tadi. Nah, kalau di SMP 1 ada proses sanggah yang akan berlangsung ke depan nanti, Pak, jika ditemukan misalnya ada orang tua yang merasa ada proses yang tidak sesuai dengan isi hatinya, misalnya ada proses sanggah yang biasanya dilakukan di SMP 1. Iya, jadi kalau ada laporan dan lain sebagainya, ada aduan dari orang tua dan lain sebagainya, itu kami sudah siapkan memang kan dari awal memang sudah dijelaskan. Jadi biasanya ini yang ini sudah dijelaskan sebelumnya, tetapi mungkin belum paham sehingga di belakang lagi kecewa dan lain sebagainya. Kita ingatkan kembali bahwa memang seperti ini, panitia bekerja sesuai dengan standar prosedur yang ada, sesuai dengan juknis yang ada. Kita juga sudah melalui Pemda sudah tanda tangan fakta integritas kan ya, untuk bagaimana pelaksanaan SMB ini transparan, akuntabel dan berkeadilan. Nah, itu dasarnya. Jadi biasanya orang tua bisa paham kalau sudah dijelaskan. Pasti ada Pak namanya keinginan orang tua untuk bagaimana caranya supaya masuk di SMP 1. Ya, apalagi ini favorit ini SMP 1 ini, tapi pengalaman tahun-tahun sebelumnya seperti itu Pak.
jika ada yang menyampaikan seperti itu, kami siap memberikan fakta-fakta yang ada penjelasannya seperti itu. Kemudian kami juga Pak itu selalu jadi sampel audit pelaksanaan SPMB dari inspektorat. Pasti itu Pak, kami di sampel. Kemudian dari Balai Besar Penilaian Mutu juga, itu pengawasannya monepnya luar biasa. Besok sudah datang Pak, ini baru pertengahan. Dari Balai Besar Penilaian Mutu Provinsi Selatan, besok kami akan dimone. Diantisipasi kemungkinan akan terjadi. Jadi mereka datang itu melihat semua kelengkapan, bagaimana proses pelaksanaan dan lain sebagainya. Itu besok. Setelah itu mungkin di akhir di laporan itu inspektorat masuk Pak juga memeriksa semua apakah SPMB ini laksanakan sesuai dengan tahapan yang ada, apakah sesuai dengan juknis yang ada kan seperti itu. Kemudian kami juga dipantau oleh KPK terkait dengan gratifikasi ini. Jadi susah memang Pak ini. Seperti harus sesuai juknis memang seperti itu. Itu komitmen kami. Ya, apapun itu, yang penting panitia ini berbuat sesuai dengan petunjuk yang ada. Baik, saya ke SMA 1 Pak. Kalau di SMA 1 untuk mengantisipasi misalnya ada rasa kecewa dari siswa atau dari orang tua tidak lolos masuk di SMA 1 padahal mungkin sesuai aturan, sesuai juknis, mungkin merasa sudah dia lakukan apa yang semestinya tetapi pada akhirnya tidak lolos. Nah, kalau di SMA 1 seperti pertanyaan saya sebutkan tadi, ada masa sangga atau orang tua siswa dikasih ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi masalah untuk selanjutnya disikapi oleh SMA 1. Iya, baik, terima kasih Pak. Jadi tahapan di SMA itu, ini SMA bukan cuma di SMA 1 tapi se-Sulsel. Ada memang tahapan-tahapannya. Contoh di zona 2 ini yang sementara berlangsung sekarang Pak. Hari ini dengan besok itu adalah masa pendaftaran. Insya Allah lusa tanggal 19-20 itu adalah verifikasi. Jadi verifikasi ini yang sangat penting Pak. Karena bisa saja pada saat mendaftar, ini kan siswa mendaftar bisa saja mendaftar di rumahnya, tetapi ketika memang siswa kewalahan dan tidak bisa mendaftar secara mandiri, maka kami juga buka pos di SMA 1 untuk bisa membantu, tapi dengan catatan tidak mengintervensi bahwa harus SMA 1 yang dipilih Pak. Hanya sekedar mengarahkan. Iya, mengarahkan saja, membantu saja Pak, mengedukasi siswa maupun peserta orang tua peserta didik. Terus setelah itu setelah pengumuman, ya setelah pengumuman maka namanya masa sanggah. Masa sanggah. Iya, masa sanggah. Kalau di jalur zona ini Pak jelas sekali Pak. Contoh mungkin di zona 1 yang baru-baru kita sudah pengumuman dan sudah daftar ulang semua. Ketika ada kecurangan pada saat pengumuman, maka ada namanya masa sanggah 2 hari. Jadi sangat jelas transparansi di aplikasi itu. Ketika ada orang punce yang lulus, tetapi orang yang ada di ELA-ELA lulus, maka bisa mengadakan masa sanggah. Iya, yang jelas sesuai dengan prosedur, kami panitia siap menerima. Yang namanya aplikasi ya mungkin ada plus minusnya tuh juga. Ya, jadi ketika memang masa sanggahnya itu benar, maka yang lulus tadi ini dibatalkan. Bahkan instruksi Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, sekalipun dia anaknya ini sudah duduk di sekolah untuk belajar, tapi pada saat masa sanggah atau didapatkan ada kecurangan-kecurangan pada saat tahap penerimaan siswa baru, maka bisa digantikan. Ya, jadi tegas instruksi dari Bapak Dinas Pendidikan bahwa betul-betul SPMB tahun ini transparan. Iya, kami juga dari panitia ketika ada kecewa karena tidak lulus, wajar. Ya, wajar namanya kecewa karena mungkin mau sekali masuk di SMA 1. Namun kami jujur Pak, kami panitia ini agak enjoy juga karena kami tidak bukan kami panitia yang mengatur lulus tidaknya, tetapi semua regulasi yang mengatur itu lewat aplikasi, bahkan pengumuman kelulusan itu dilihat lewat aplikasi. Kami cuma download hasil dari aplikasi, setelah itu kami rapat, tetap ada rapat kelulusan di sekolah. Nah setelah itulah itu kemudian kita upload masuk di aplikasi. Jadi calon siswa kita itu dia masing-masing membuka akunnya, dia bisa lihat apakah dia lulus atau tidak. Dan ini banyak tahapannya Pak. Kalau memang tidak bisa lulus di zona 1, bisa di zona 2. Kalau memang tidak bisa di zona 2, itu masih ada di prestasi. Di prestasi ada banyak peluang Pak. Iya, ada banyak peluang karena ada namanya prestasi akademik, prestasi non akademik seperti olahraga dengan seni, ada prestasi keagamaan,
Kalau di aplikasi itu 10 juz, Pak. Yang ini, tapi nantilah kita lihat ke depannya apakah betul-betul ini 10 juz baru diterima di aplikasi atau seperti apa. Ya, karena kami juga panitia, Pak, tidak bisa terlalu jauh melakukan informasi karena aplikasi semua yang melakukan tahapan-tahapannya. Begitupun di jalur kepemimpinan. Ya, jalur kepemimpinan ini semua ketua-ketua eskul yang disahkan oleh sekolah asalnya. Contoh mungkin ketua OSIS, ketua PMR, pramuka dan sebagainya. Kita memberikan ruang sebanyak 10 orang. Dan kalaupun ada mungkin yang kecewa, ya wajar kecewa. Tapi ya mau dibagi mana lagi? Kami sendiri panitia tidak bisa membantu dan sebagainya. Dan melalui mungkin forum ini, saya selaku ketua panitia menggaransi bahwa ketika memang ada indikasi kecurangan, silakan lakukan masa sanggah sesuai dengan tahapannya, dan insya Allah kami selaku panitia pelaksana melakukan proses yang sudah diatur dalam Juknis SPMB, Pak. Tadi ada yang disebutkan ada jalur afirmasi yang saya catat ini itu belum memenuhi kuota, Pak, ya? Betul, ya. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, Pak? Baik. Jadi sesuai regulasi yang ada di aplikasi itu, jalur afirmasi di SMA 1 Bulukumbai kotanya itu 119. 119, ya. Sementara yang lolos itu atau yang mendaftar 25 orang, berarti masih ada berapa ya? Masih ada 94 orang, Pak. Masih banyak juga. Iya, begitupun kotanya mutasi. Iya, mutasi itu ada 20 orang kotanya kita di SMA 1, tapi yang terisi itu cuma 4, berarti masih ada 16. Saya tadi menghitung dari 94 tambah 16 masih ada 110 kekosongannya di SMA 1 di jalur yang pertama. Nah, bagaimana supaya mencukupi, supaya kami juga tidak kekurangan jalan di SMA 1, Pak. Ini yang paling penting. Iya. Kami juga panitia tidak bisa memastikan bahwa di mana jalur yang menambahkan sehingga bisa cukup. Cuma belajar dari pengalaman sebelumnya, biasanya itu yang tertambah adalah jalur prestasi akademik. Jadi kotanya kita itu jalur prestasi akademik 89, berarti kalau ditambah dari jalur yang tidak cukup tadi afirmasi dengan mutasi 110, berarti anak-anak kita di Kabupaten Bulukumbai masih banyak peluang untuk bisa lulus di SMA 1 Bulukumbai jalur prestasi akademik. Nah, cuma kalau prestasi non akademik, Pak, itu sudah jelas bahwa di olahraga dengan di seni, begitupun di keagamaan dengan kepemimpinan. Ya, jadi kami sendiri selaku panitia pelaksana tidak bisa memberikan jawaban yang pas bahwa dari jalur ini yang menutupi itu. Iya, mau dialihkan kemana? Tapi belajar dari pengalaman, biasanya di detik-detik terakhir itu aplikasi secara otomatis mensortir dari afirmasi dengan mutasi yang tidak cukup tadi kotanya lari ke prestasi akademik, Pak. Baik, saya ke Pak Kabit. Ini kadang ada, saya lihat ini fenomena di lapangan ini khususnya untuk di daerah-daerah ini, Pak Kabit. Kadang ada siswa di setiap masa penerimaan siswa baru, siswanya itu sangat minim, Pak Kabit, ya. Hanya berapa orang misalnya, bahkan ada yang tidak cukup 10. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, Pak Kabit? Iya, apakah ada substitusi misalnya di sekolah terdekat, didistribusi ke sekolah yang kekurangan murid misalnya, bagaimana? Iya. Ya, begitulah fenomenanya mungkin, Pak, ya. Iya. Kalau kita di kota ini beberapa sekolah melebihi kuotanya. Gitu. Sementara di desa di antara beberapa sekolah yang berdekatan saling berebut untuk mendapatkan siswa. Jadi pada dasarnya kembali ke rujukan awal kita, Juknis. Jadi sebisa mungkin kepada seluruh satuan pendidikan ini merekrut calon murid itu berdasarkan domisili terdekat di sekolah masing-masing. Seperti apa selanjutnya, ya kami tetap menunggu laporan dari sekolah, misalnya apa saja yang menjadi kendala terkait penerimaan siswa ini. Seperti yang disampaikan Pak Haji tadi, ketika ada hal-hal yang kemudian bisa ditindaklanjuti, apa keputusannya itu kembali kepada kebijakan pimpinan. Saya kira seperti itu, Pak. Ya, jadi kembali rujukannya ke Juknis. Sepanjang Juknis tidak dilanggar, maka silakan lanjut.
Baik Pak, kita masuk di sesi akhir diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya mulai dari Pak Kepala SMP 1, mungkin ada statement atau ada pesan terakhir terhadap orang tua dan siswa terkait dengan penerimaan siswa baru ini Pak. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Jadi setiap tahun kami di SMP 1 memang harus bekerja keras, Pak Ditya. Ini sama kasusnya di SMA 1. Tapi kami selalu mengevaluasi setiap tahun pelaksanaan. Jadi evaluasi dari apa yang menjadi kendala itu kami berusaha antisipasi untuk di tahun berikutnya. Jadi segala permasalahan di tahun 2025 itu coba kami evaluasi, kemudian mengambil kebijakan bagaimana baiknya sehingga tidak terulang lagi untuk misalnya di tahun 2026 ini. Sebelum lanjut Pak, di tahun 2025 apa masalah yang muncul yang bisa jadi diperbaiki di tahun 2025? Di tahun 2025 itu apa namanya? Ini yang jalur apa namanya? Jalur domisili. Itu sudah mencukupi, tapi yang prestasi ini yang berlebih. Iya, sehingga untuk tahun ini kami memang petakan. Jadi kami data dulu yang domisili berapa. Karena ini yang prioritas, yang domisili yang prioritas. Di mana mau sekolah kalau bukan di domisilinya? Nah, ini yang jadi tantangannya. Jadi orang tua itu kadang bilang tidak sekolah anakku kalau bukan di SMP 1. Di mana? Ini kembalikan lagi Bang, bahwa setiap sekolah itu punya zonasi, punya wilayah. Pasti lulus anak kalau di sekolah itu. Misalnya kasusnya tadi di Yuloe. Dia mau ke kota, tapi karena satu lain hal tidak memenuhi persyaratan, tentu harus kembali ke domisilinya. Karena kalau dipaksakan masuk di SMP 1, ada yang korban misalnya. Iya, domisili di mana mau sekolah anak-anak ya yang memang di domisilinya. Masa baku silang yang misalnya di Kalumeme ke Ujulloe. Kemudian ini kan yang perlu dipahami. Ini yang pelan-pelan. Jadi yang saya ubah untuk evaluasi tahun ini betul-betul sosialisasinya itu Pak, yang betul-betul intens kami sampaikan kepada orang tua. Jadi setiap data pertanyaan itu kami melayani dengan baik, memberi pemahaman sesuai dengan juknis yang ada. Barangkali untuk apa pesan saya kepada para orang tua yang memang berminat di SMP 1, saya kira jalurnya ini sudah jelas, aturannya sudah sangat jelas. Kami pihak SMP 1 ini saya mengharapkan pemahaman. Jadi kita sama-sama meliterasi juknis yang ada, kemudian berkomitmen untuk melaksanakan juknis yang ada itu sama-sama. Karena kalau cuma sekolah kan ini harus terlibat juga masyarakat yang tetap paham juga. Ini yang mau dibangun ini Pak, ini literasinya masyarakat tentang aturan yang ada. Iya, saya kira tidak ada yang dikorbankan. Ini berkeadilan. Kalau semua ke SMP 1, bagaimana nasibnya SMP 3? Bagaimana nasibnya SMP 2? Iya. Jadi nanti kalau seperti kasus tahun lalu yang tidak terakomodir di SMP 1, itu kami koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk nanti dicarikan tempat, misalnya ke SMP 3 atau ke SMP 2. Ini hal-hal yang diatur nanti oleh dinas ya, seperti jika ada terjadi sesuatu. Ya itu misalnya SMP 3 bilang, saya tidak terima karena tidak mendaftar di sini. Itu dinas pendidikan yang punya hak untuk bagaimana mengatur itu, karena memang ada di juknis. Jadi dinas pendidikan itulah nanti menyalurkan siswa-siswa yang tidak tertampung di satu sekolah. Tapi seharusnya Pak, kalau kita memang kita penuhi ketentuan yang ada, pasti semua anak-anak punya karena domisili. Ya, pasti tertampung semua. Yang masalah ini karena mau ke sekolah tertentu dipaksakan sementara kuotanya terbatas. Juga perlu kami sampaikan bahwa di juknis tadi itu ada presentasi kuota. Jadi kasusnya akan sama di SMA. Jika nanti misalnya ada satu jalur misalnya afirmasi tidak memenuhi syarat, tentu kami akan rapat membuat berita acara mana jalur yang perlu ditambahkan. Misalnya yang masih ada yang tidak lurus, misalnya domisili. Jadi diutamakan dulu domisili. Misalnya
50%, kan di Juknis itu minimal 50% jalur domisili. Tetapi setelah pendaftaran kemudian dilihat ini melebihi 50%, kemudian afirmasi kurang, itu dipenuhi dulu nih yang domisili. Karena di mana mau sekolah? Ya memang di Juknis minimal, berarti bisa di atasnya. Ya pengaturannya. Jadi setelah itu jika domisili terpenuhi, nanti kita alihkan kuota afirmasi misalnya ini dengan tadi mutasi ke prestasi. Iya. Karena dua jalur ini afirmasi dan mutasi relatif aman, pasti kurang. Seperti kasusnya di SMP SMA 1 itu. Mungkin kemungkinannya di SMP 1 juga begitu. Pasti akan memang tinggi kuotanya tapi pendaftarnya minim. Karena persyaratan. Tidak bisa diakal-akali persyaratannya kan seperti itu. Iya, harus ada data yang akurat yang harus disampaikan sehingga baru kita bisa terima memenuhi syarat untuk jalur itu. Iya, jadi yang terakhir barangkali kami dari SMP 1 ini untuk orang tua calon murid ya akan mendaftar di SMP 1, ya mari kita sama-sama penuhi ikuti regulasi yang ada. Salah satunya itu adalah surat keputusan Bupati Bulukumba. Itu sudah diatur secara rinci termasuk wilayah. Setiap sekolah itu sudah diatur, Pak, ada di lampiran bahwa untuk SMP 1 wilayahnya ini SMP 2, SMP 3 seperti itu. Ya, saya kira itu mudah-mudahan pelaksanaan SMP tahun ini itu berjalan lancar, akuntabel, transparan dan tidak ada lagi riak-riak yang memang tersampaikan tanpa ada klarifikasi. Jadi kami menunggu klarifikasi, Pak, kalau ada sesuatu insya Allah kami akan bertanggungjawabkan. Karena setelah itu kami juga diaudi oleh inspektorat, diaudi oleh BPMP, jadi tidak ada celah sebenarnya. Jadi memang kami perlu berbuat harus sesuai dengan regulasi yang ada. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Kepsek. Saya ke SMA 1, Ketua Panitia SPMB 2026. Ada hal-hal yang mau disampaikan, Pak? Ya mungkin saja saya belum sempat tanyakan. Di kesempatan terakhir ini silakan disampaikan, Pak. Ya, baik, terima kasih, Pak. Jadi SPMB adalah agenda tahunan, di mana setiap atau semua tingkatan mulai dari TK sampai perguruan tinggi itu pasti ada penerimaan siswa baru tiap tahun. Dan saya yakin dan percaya bahwa pemerintah baik itu daerah maupun provinsi akan bekerja semaksimal mungkin supaya itu tadi pertanyaan dari Bapak bahwa tidak ada masyarakat kita itu kemudian kecewa. Kami dari tingkat SMA beberapa tahun terakhir ini melaksanakan penerimaan siswa baru secara online pool. Yang namanya online pool pasti ada juga yang pro, ada yang kontra. Itu sudah jelas. Iya. Tapi di lain sisi kami selaku panitia merasa tenang karena tidak ada lagi titipan-titipan dan sebagainya. Ketika mungkin ada yang mau menitipkan sangat jelas di aplikasi yang mengatur. Oleh karena itu kami dari panitia pelaksana menghimbau kepada para masyarakat Kabupaten Bulukumba yang ingin anaknya atau anak-anakku sekalian yang melanjutkan studinya di SMA Negeri 1 Bulukumba, silahkan lalui tahapan-tahapannya. Dan ketika memang ada yang merasa janggal, ada yang merasa tidak sesuai dengan Juknis, maka kami panitia siap melayani di sekolah. Tahapan yang kita sudah lalui sudah jelas, ada pendaftaran, ada verifikasi. Karena jujur, Pak, yang paling penting sebenarnya di verifikasi. Karena 1 meter saja bedanya rumahnya itu skornya berbeda sekali, Pak. Iya, sama di zona 1 maksimal sebenarnya yang diterima dari 59 kota, jaraknya dari SMA 1 ke rumahnya itu kurang lebih 800 meter, Pak. Iya, kalau saya lihat dari pengumuman dominan tentunya dari SMP 1 Bulukumba. Ada beberapa dari SMP 2 sekitar 5 sampai 7 orang. Iya, tapi memang rumahnya sekitar Teran-Teran, Buntomo dan sebagainya. Nah, dan ketika memang ada orang tua siswa atau anakku sekalian yang merasa bahwa ini tidak adil, ada masa sanggah yang sudah disiapkan oleh panitia, dan kami panitia tinggal bagaimana menjalankan regulasi yang ada yang sudah dibuat Dinas Pendidikan dan disahkan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi mari kita mengawal SPMB tahun ini, mudah-mudahan bisa berjalan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kalaupun ada yang mau diperbaiki, mari kita sama-sama memperbaiki untuk SPMB berikutnya. Dan
kalaupun ada yang kecewa karena tidak bisa bergabung di SMA 1 Bulukumba, permohonan maaf karena kami diatur oleh Juknis yang sudah diatur semaksimal mungkin. Itu mungkin dari kami Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya ke Pak Haji. Apa hal yang menjadi penekanan di season terakhir ini, Pak Haji? Silakan. Ya baik, jadi sekali lagi atas izin Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menugaskan kami hanya ingin menegaskan bahwa pada seluruh masyarakat Kabupaten Bulukumba yang ingin mengakses layanan pendidikan yang berdasarkan kewenangan pemerintah Kabupaten Bulukumba, baik melalui baik tingkatan PAUD, sekolah dasar maupun sekolah menengah utama, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, kami meyakinkan bahwa seluruh satuan pendidikan itu pada dasarnya telah diverifikasi dan divalidasi baik secara penjaminan mutu internal, itu kan melalui lembaga khusus, maupun penjaminan mutu eksternal melalui Badan Akreditasi Nasional. Itu mereka punya sertifikat setiap 5 tahun diverifikasi melalui visitasi akreditasi. Kemudian pihak regulator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu melakukan pendampingan melalui pengawas sekolah, penilik dan sebagainya. Dan setiap bulan ada pertemuan rutin antara kelompok-kelompok kepala sekolah baik di tingkat PAUD, di TK, SD, SMP, itu secara rutin dan dihadiri oleh unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bulukumba. Kemudian kepada seluruh panitia SPMB jenjang satuan pendidikan, tentu kami selalu mengingatkan dan mengingatkan terus. Yang pertama adalah tetap berpedoman pada Juknis SPMB tahun ajaran 2026-2027. Jikalau ada dalam tahapan tersebut ada hal-hal yang menurut panitia menerjemahkannya belum diatur di dalam Juknis, larangan dan perintahnya, tentu dicatat, di mapping dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba melalui panitia SPMB Kabupaten Bulukumba yang beralamat di Gedung Amatoa lantai 1. Selanjutnya kepada seluruh panitia SPMB jenjang satuan pendidikan, kami harapkan, kami berpesan yang pertama, jaga integritas sesuai dengan fakta integritas yang sudah ditandatangani. Yang menjadi persoalan kalau kata orang Bugis itu nareko tau mak bage nareke mopi alena, maka bage-bagena tu merecumopi. Tapi nak kota mak bage dek na nareke alena, maka situ bagena. Kemudian berikutnya ada 3 hal yang kami pesankan kepada panitia SPMB tingkat satuan pendidikan. Pertama, setiap individu kepanitiaan itu, 1, mempertajam kecerdasan. Artinya apa? Harus kuasai itu Juknis. Harus kuasai regulasi. Pahami. Bukan hanya dikuasai tapi mampu mengimplementasinya secara tegas, bukan keras. Kemudian tentu di sini ada kecerdasan dalam berkomunikasi. Ini juga dibutuhkan kecerdasan dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua, memperkokoh kemauan. Kemauan apa? Ya kita ini sebagai abdi negara harus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Karena begitu kita dilantik jadi ASN, berarti kita adalah abdi negara yang memberikan pelayanan terbaik. Bukan kita yang dilayani, tapi kita lah yang garda terdepan memberikan pelayanan terbaik yang memuaskan sesuai regulasi dan bisa diterima oleh semua pihak. Dan yang terakhir, diharapkan semua memperhalus perasaan. Ini juga perlu ini, memperhalus perasaan. Termasuk dalam berkomunikasi itu harus memperhalus perasaan. Karena bisa terjadi seperti ini. Ini dulu ada kejadian begitu. Ketika ada anaknya dikeluarkan dari sekolah dengan diksi atau narasi dikeluarkan, mereka ngamuk. Tapi begitu diperbaiki, diperhalus perasaannya dalam bentuk diubah narasinya dalam bentuk
bukan lagi dikeluarkan tapi dikembalikan kepada orang tua untuk diberikan pembinaan berkelanjutan. Ternyata dia terima. Begitu juga di transaksi jual beli pasar, ada barang ditawar 500.000 tidak mau. Tapi begitu diperhalus narasi dan diksinya, bisakah kami memperoleh barang ini dengan harga setengah juta? Ternyata dia lepas. Nah, berarti ini memang kemampuan memperhalus perasaan itu sangat berpengaruh secara signifikan. Nah, jadi itulah sebabnya dibutuhkan keterampilan dalam berkomunikasi. Jadi memberi sikap atau mensikapi ini regulasi yang tertulis. Manusia itu pun harus punya seni dalam berkomunikasi, karena bagaimanapun juga perasaan manusia itu kan beda-beda, Pak. Ada yang ingin diterima, ada yang tidak. Dan pada dasarnya saya ingin berpesan mewakili kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan bahwa apapun yang kita berikan layanan kepada masyarakat, 2 mentonje itu kita dapat. Pasti ada yang suka Ki, ada juga yang tidak suka Ki. Nah, kedua-duanya ini harus dievaluasi. Kenapa dia suka kita? Kenapa dia tidak suka kita? Adakah layanan di sini yang tidak menyenangkan mereka sehingga tidak suka kepada kita? Kalau ada yang mereka kelompok yang individu atau kelompok atau organisasi yang suka kepada layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui unit-unit terkecil di satuan pendidikan, itu juga harus dievaluasi. Kenapa mereka suka? Adakah sistem di sini yang menarik? Adakah interestingnya ini manajemen? Tentu nanti ini untuk tahun ajaran berikutnya ditingkatkan kualitasnya. Kalau ada kelemahan-kelemahannya bagaimana diminimize supaya tidak terjadi lagi. Contoh yang lalu-lalu banyak yang berpikir bagaimana itu? Contoh ini diprioritaskan misalnya bagi yang beragama calon murid yang beragama Islam. Ini aktif di pembinaan keagamaan bla bla bla, dibuktikan dengan bla bla bla. Nah, ada yang bertanya, bagaimana kalau ada calon murid yang beragama selain Islam? Nah, ini dirumuskan baru-baru melalui surat edaran kepala dinas, tetap diarahkan kalau ada calon murid yang beragama selain Islam, itu tetap diarahkan ke religiusitas. Apa itu? Mereka ada surat keterangan dari rumah ibadahnya atau ada surat keterangan dari pembina ibadahnya. Karena bagaimanapun itu kalau manusia berinteraksi dengan Tuhannya, pasti dia selalu ingat bahwa mana yang benar, mana yang tidak benar. Saya kira ini pedoman yang menjadi mitigasi di Dinas Pendidikan, bahwa kami keluarkan surat edaran untuk mencegah hal-hal yang selama ini berulang-berulang dan tidak bisa dilakukan protek. Nah, ditambah lagi kepala dinas memberikan tugas khusus kepada sekretaris tim Satgas untuk melakukan pemantauan khusus, memapping, mencatat, menerima laporan, dan ini dipertajam lagi pendengaran. Bagaimana kalau ada masalah-masalah, ada yang sempat dicatat, tidak dicatat, ini semua dikombinasikan informasinya untuk dilakukan pemetaan-pemetaan mana yang perlu ditindaklanjuti segera, mana yang perlu dibicarakan dengan pimpinan, mana yang harus dikolaborasikan dengan elemen-elemen terkait. Saya kira ini yang penting. Jadi sekali lagi, panitia itu harus berkomitmen tinggi, memberi layanan, mencegah anak putus sekolah, mencegah anak tidak sekolah. Kalaupun misalnya rasio satuan pendidikan dengan calon murid atau peserta didik itu, menurut saya di Bulukumba itu seimbang. Yang ada adalah kemauan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di unit satuan pendidikan tertentu. Contoh, seperti yang Bapak bilang tadi, kok bisa ada satuan pendidikan, ada yang membludak, ada yang malah sedikit. Nah, saya contohkan, pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui program layanan pendidikan satu atap, contohnya. Itu daerah-daerah yang susah terjangkau aksesnya. Untuk kelas 6-nya, alumni kelas 6 atau tamatan kelas 6, mereka didekatkan dengan bangunan sekolah namanya SMP satu atap. Supaya mereka tidak jauh-jauh pergi. Tapi kan pada faktanya masih ada juga orang tua. Nyata-nyata di situ sudah disampaikan. Makanya saya sampaikan kepada kepala sekolah SMP satu atap. Jangan bilang anak tak
mendaftar di sini, langsung saja naik ke kelas 7. Nah, Ternyata enggak usah bilang Iya. pendaftaran formulir dan sebagainya. Ini kan SMP satu atap. Iya, betul, Berarti satu lokasi satu dong. lokasi, hanya pindah ruangan saja begitu. Makanya kalau hadir misalnya di kelas 6 atau sekali-sekali orang tua diundang untuk sosialisasi dua sekolah ini, SD-nya dan SMP-nya, disampaikan saja bahwa nanti kelas 6 ini kalau setelah mengikuti tahapan asesmen langsung diterima di kelas 7. Iya. Jadi tidak usah ada pendaftaran. Nanti di dalam baru diupayakan administrasinya. Ini kan juga salah satu pendekatan yang tidak rumit. Ya kan? Sebenarnya sekolah itu tidak rumit, tidak serumit urusan misalnya mendaftar haji dan sebagainya. Kan di sekolah itu tidak ada jam tertunggu sampai 20 tahun. Tidak ada. Yang ada itu adalah menyesuaikan durasi tahapan, tahapan pendaftaran ulang, tahapan pengumuman. Itu hanya menyesuaikan durasi waktunya. Tidak ada daftar tunggunya di sana. Kalaupun ada di sana hanya panitia-panitia mencatat ada hal-hal yang belum diatur, ini dilaporkan ke pihak dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bulukumba, lalu nanti pihak panitia SPMB Kabupaten itu yang memetakan mana yang substantif untuk ditindaklanjuti dilaporkan, pada akhirnya nanti diputuskan bahwa 3 hari sebelum pengumuman seluruh masalah sudah selesai. Saya kira begitu, Pak. Sekali lagi, pemerintah Kabupaten Bulukumba berkomitmen tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik, karena pendidikan itu salah satu layanan dasar di bidang pemerintahan. Harus terjadi itu. Jadi pemerintah, negara hadir untuk rakyat. Pendidikan yang bermutu untuk semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aji. Saya ke Pak Kabit, closing statementnya silakan Pak Kabit. Ya, baik. Segala poin penting mungkin sudah sama kita dengarkan. Jadi dari kami sebagai penutup hanya berharap mengingatkan kembali kepada seluruh panitia pelaksana kiranya menjaga transparansi dan objektivitas. Semoga tahapan pelaksanaan SPMB ini berjalan tertib, lancar, aman, dan akuntabel. Sekali lagi melalui kesempatan ini pula kami menyampaikan bahwa di penerimaan siswa baru ini pemerintah Kabupaten Bulukumba juga menyiapkan seragam gratis bagi seluruh peserta didik untuk SD dan SMP. Jadi ini sedikit banyak membantu pengeluaran orang tua terkait dengan kebutuhan seragam anak-anaknya. Mungkin seperti itu. Selamat ber-SPMB. Semoga dengan sistem ini menjadi awal bagi siswa-siswa kita menggali potensinya dan mewujudkan cita-citanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, itulah akhir diskusi saya dengan beberapa narasumber pemangku pendidikan di Kabupaten Bulukumba pada kesempatan kali ini. Luar biasa diskusi kita dan paling tidak banyak hal yang bisa menjadi pencerahan buat kita semua, khususnya untuk orang tua siswa, apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti tidak bisa dilakukan dalam hal pelaksanaan SPMB tahun ini. Terima kasih Pak Kepsek SMP 1 Bulukumba. Terima kasih Bapak Ketua Panitia SPMB SMA 1 Bulukumba, Pak Aji. Terima kasih Sekretaris Satgas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dan Pak Kabit Pendidikan Dasar Kabupaten Bulukumba. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Saya berharap bisa lusa jika ada hal-hal yang masih bertema dengan pendidikan, Pak, mohon untuk berkenan untuk hadir kembali untuk kita diskusi sebagai bagian dari edukasi kepada masyarakat. Terima kasih, Pak. Dan guys, itulah akhir diskusi saya. Insya Allah banyak hikmah yang bisa kita petik dari diskusi kita terkait dengan pelaksanaan SPMB tahun ini. Dan akhirnya jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.